balik lagi sama gue Izar. Nah, kalau di channel sebelah gue biasanya bahas tentang Adidas. Nah, kalau di channel gue pribadi, gue akan bahas ini nih, Puma King Indoor. Nah, seperti biasa, sebelum bahas sepatunya, gue mau sedikit cerita nih tentang Puma King. Kisah berawal di tahun 1966. Saat itu, pemain Portugal Eusebio menjadi top skor di ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Semua mata tertuju pada beliau yang saat itu memakai sepatu bola Puma. Berkat kesuksesannya, akhirnya Puma membuat Puma King di tahun yang sama sebagai bentuk apresiasi untuk beliau. 4 tahun berikutnya, Piala Dunia 1970 digelar di Meksiko. Puma mengendorse Pele untuk memakai produk andalannya, Puma King. Bahkan, adegan Pele mengikat tali sepatu sebelum pertandingan dimulai jadi teknik marketing paling jenius. Brazil berhasil menjuarai turnamen tersebut. Pele jadi bintangnya dan dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 1970 dengan memakai Puma King tentunya. Di Piala Dunia berikutnya atau di tahun 1974, Puma menandatangani kontrak dengan striker Belanda, Johan Cruyff. Gak cuma sepatu, kontrak ini juga membuat Johan Cruyff tampil beda dengan jersey 2 garisnya, di mana saat itu jersey timnas Belanda disponsori oleh Adidas. Johan Cruyff tampil memukau dan berhasil membawa Belanda sampai ke final. Sayangnya harus kalah dengan Jerman Barat dengan skor 2-1. Lanjut ke Piala Dunia 1986. Puma mengontrak pemain Argentina Diego Maradona. Pemain dengan tinggi hanya 165 cm ini berhasil mencetak gol terbaik abad ini. Aksinya melewati 6 pemain Inggris sungguh memukau. Tentu dengan sepatu Puma King ya. Maradona berhasil membawa Argentina juara dunia untuk kedua kalinya. Masuk ke Piala Dunia 1990, Puma mengontrak Lothar Matthäus. Kapten timnas Jerman ini tampil sempurna dan berhasil membawa Jerman juara Piala Dunia 1990 dengan Puma King tentunya. Gak cuma itu, beliau juga terpilih sebagai pemain terbaik Eropa atau Ballon d'Or di tahun yang sama. Nah, di akhir tahun 90-an atau tepatnya di tahun 1999, Puma King Indoor lahir. Covernya masih sama ya, kayak sepatu bolanya, hanya saja untuk bottom ada sedikit update dengan outsole khas lapangan indoor. Menurut gue, Puma King Indoor tuh sebenarnya kayak suatu jawaban ya dari rilisan Puma setahun sebelumnya atau di tahun 98. Saat itu Puma merilis Puma King yang berkolaborasi dengan desainer asal Jerman Jil Sander. Sepatu tersebut merupakan versi hybrid dari sepatu bola Puma King dan sepatu running Puma Easy Ride, yang kemudian di tahun 2001 rilis versi generalnya dengan nama Puma King Avanti. Nah, bini gue punya nih ya, punya Puma King Avanti tapi yang tahun kemarin yang kolaborasi sama Rihanna atau Fenty. Nih, sebentar gue punya arsipnya. Nah, ini sepatunya. Nanti kita bahas ya, terpisah. Ini Puma King Avanti yang kolaborasi dengan Rihanna atau Fenty. Untuk Puma King Indoor ini sendiri sebenarnya rilis di akhir tahun 2024 kemarin ya. Ini tuh semacam kayak 25 tahun anniversary-nya dari tahun 99 ke 2024. Nah, kabar gembiranya nih, teman-teman nggak perlu PO atau order dari luar, karena sepatu ini masuk Indonesia atau tersedia di Puma Indonesia dengan harga cuma 1,8 aja. Yuk, sekarang kita bahas sepatunya, tapi yang pertama banget nih bagian boxnya ya. Boxnya ini ya box Puma hijau biasa, terus di bagian depan nih ada UPC label, ada sizingnya, terus ada negara pembuat made in China, dan yang paling gue suka nih ada gambar sepatunya. Jadi kalau boxnya numpuk gitu di rak gitu, box Puma, jadi nggak perlu cari namanya, langsung lihat gambarnya aja nih, Puma King Indoor. Terus di bagian belakang ada label atau informasi berbahasa Indonesia sesuai dengan Permendak nomor 25 tahun 2021. Kalau produk itu wajib mencantumkan informasi berbahasa Indonesia. Di bagian bawahnya ya cuma ada size chart, terus ada informasi juga kalau box ini terbuat dari material daur ulang. Terus sekarang kita bahas sepatunya. Di sini ya ada wrapping paper biasa. Nah, ini sepatunya nih. Untuk materialnya semuanya leather ya teman-teman. Jadi mulai dari fem, dari quarter, terus quarter overlay ini sebelah sininya, terus di ST-nya,
Terus heel counternya sampai foam stripnya ini leather. Untuk bagian tongnya ini synthetic leather ya. Terus ada additional lace loop tambahan nih yang dipotong di bagian tong, gunanya biar tong nggak miring ke samping. Terus ada ini bagian apa ya nyebutnya ya, ini gue nyebutnya tong extension aja kali ya. Jadi karena ini tong sebenarnya panjang tapi bisa dicopot karena ada velcro nya. Ini materialnya leather juga, baik di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Sekarang masuk ke bagian dalam ya, atau bagian lining. Oh ya, sebelum masuk ke bagian lining, ini tadi sulesnya bahannya cotton ya, atau cotton lace. Terus juga di bagian frame-nya ini ada dekorasi quilting. Untuk color liningnya ini materialnya synthetic leather, terus ada size label juga di sini, size 42. Tapi yang gue suka dari Puma itu 42-nya itu 27 cm. Kalau di Adidas kan 42-nya itu 26,5. Nah ini gue suka dari Puma 27 cm, jadi agak ada space dikit di bagian depan. Jadi kalau dipakai seharian nggak begitu capek ya. Ini made in China, produksi Februari tahun 2025. Untuk water liningnya ini materialnya tekstil ya, panjang ya sampai ke depan. Terus tapi dipakein baker atau lapisan foam. Jadi pas ditempel sama quarter atau ditempel sama bagian frame, ini ada empuk-empuknya nih di bagian frame-nya nih, karena ada baker atau di belakangnya ini dilapisin sama foam. Tong liningnya ini bahannya mesh, terus pakai baker atau foam juga ya lapisan belakangnya, jadi nyaman nih di bagian tong lining. Insole-nya ini materialnya apa ya, agak lentur, ini semacam kayak spandek ya. Nah terus dilapisin pakai foam yang mirip kayak rubber, soalnya ini lentur banget gitu. Terus juga di emboss ada tulisan Puma. Lanjut ke bagian bottom, ini yang paling kelihatan banget warna putihnya ini atau midsole-nya ini bahannya pylon ya, lumayan empuk. Terus outsole-nya warnanya gum, pakai gum rubber. Ini gripnya pasti enak banget nih buat dipakai harian. Ada stitching juga di bagian bumper, terus logo Puma, dan ada tulisan non marking sole, alias sepatu ini nggak perlu dijahit sol di sekeliling sepatunya. Nah gitu ya teman-teman, review tentang Puma King Indoor. Menurut gue ini sepatu enak banget, nyaman buat harian gitu. Terus size 42-nya ini enak karena 42-nya Puma itu 27 cm, jadi ada sedikit lebih di bagian depan. Terus cukup empuk karena ada bantuan midsole pylon nih yang enak banget. Terus insole-nya juga yang tadi yang gue cerita ya, cukup lentur. Terus di bagian depan ini leathernya cukup fleksibel, nggak gitu keras. Dan yang terakhir, harganya worth it banget gitu. Untuk kelemahannya gue udah pakai seharian, mungkin ini aja kali ya, tong ini agak sedikit ke samping, padahal udah ada bantuan lace loop ya. Tapi karena gue makainya nggak gitu kencang, jadinya suka geser sedikit aja ke samping. Terus karena gue harian itu pakai Vespa atau motoran, itu kalau gue duduknya agak ke belakang kakinya ini tongnya ini agak sedikit nyemplet gini ketiup angin gitu. Yang nggak apa-apa lah, nggak gitu jadi signifikan. Jadi kalau teman-teman bosan bisa dicopot aja tongnya biar tampilannya jadi minimalis gitu. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Gue ucapin terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jika ada sepatu yang ingin dibahas, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Follow juga akun Instagram gue di izar_monsompin, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.